Vladimir Putin sampaikan pesan kiamat kepada negara barat hingga pamerkan senjata tercanggih dalam parade. Presiden Vladimir Putin bakal sampaikan pesan kiamat kepada dunia barat saat memimpin perayaan Hari Kemenangan menandai peringatan 77 tahun Uni Soviet mengalahkan Nazi Jerman. Saat itu Rusia bakal memamerkan senjata tercanggih Rusia di masa pasukannya bertempur di Ukraina. Menentang dalam menghadapi isolasi barat yang mendalam sejak ia memerintahkan invasi tetangga Rusia. Putin akan berbicara di lapangan merah di depan parade pasukan, tank, roket, dan rudal balistik antar benua. Sebuah flypass di atas Katedral St. Basil akan mencakup pesawat tempur supersonik, pembom strategis Tu-160, dan untuk pertama kalinya sejak 2010, pesawat komando kiamat 280 yang akan membawa petinggi Rusia jika terjadi perang nuklir, kata Kementerian Pertahanan. Dalam skenario itu, 280 dirancang untuk menjadi pusat komando jelajah Presiden Rusia. Itu dikemas dengan teknologi, tetapi detail spesifik adalah rahasia negara Rusia. Pemimpin Kremlin berusia 69 tahun itu telah berulang kali menyamakan perang di Ukraina dengan tantangan yang dihadapi Uni Soviet ketika Nazi Adolf Hitler menyerbu pada tahun 1941. Upaya untuk menenangkan agresor pada malam perang patriotik hebat ternyata merupakan kesalahan yang merugikan rakyat kita, kata Putin pada 24 Februari ketika dia mengumumkan apa yang disebutnya operasi militer khusus di Ukraina. Kami tidak akan membuat kesalahan seperti itu untuk kedua kalinya, kami tidak berhak. Putin menyebut perang di Ukraina sebagai pertempuran untuk melindungi orang yang berbicara bahasa Rusia di sana dari penganiayaan oleh Nazi dan untuk menjaga dari apa yang dia sebut sebagai ancaman Amerika terhadap Rusia yang ditimbulkan oleh perluasan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Ukraina dan Barat menolak klaim fasisme sebagai omong kosong dan mengatakan bahwa Putin mengobarkan perang agresi yang tidak beralasan. Uni Soviet kehilangan 27 juta orang dalam Perang Dunia Kedua, lebih banyak dari negara lain manapun. Dan Putin dalam beberapa tahun terakhir telah mencerca apa yang dilihat Moskow sebagai upaya di Barat untuk merevisi sejarah perang untuk meremehkan kemenangan Soviet. Selain kekalahan Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte tahun 1812, kekalahan Nazi Jerman adalah kemenangan militer paling dihormati Rusia. Meskipun kedua invasi bencana dari Barat membuat Rusia sangat sensitif tentang perbatasannya. Invasi Rusia telah menewaskan ribuan orang dan membuat hampir 10 juta orang mengungsi. Ini juga membuat Rusia dalam cengkeraman sanksi Barat yang keras dan telah menimbulkan kekhawatiran akan konfrontasi yang lebih luas antara Rusia dan Amerika Serikat. Sejauh ini merupakan kekuatan nuklir terbesar di dunia. Meskipun 11.000 tentara berbaris melintasi lapangan merah bersama dengan apa yang dikatakan Kementerian Pertahanan, akan menjadi 131 buah perangkat keras militer akan menghadirkan tontonan besar. Konflik Ukraina telah mengungkap kelemahan dalam angkatan bersenjata Rusia meskipun upaya Putin dalam 2 dekade kekuasaannya untuk menghentikan kemunduran pasca Soviet. Kremlin telah ditolak untuk menang cepat dan ekonomi Rusia diperas keras oleh sanksi menghadapi kontraksi terburuk sejak tahun-tahun setelah jatuhnya Uni Soviet. Kurang dari 2 dekade lalu, Presiden Amerika Serikat George Bush bergabung dengan Putin untuk perayaan 9 Mei di Moskow. Tahun ini tidak ada pemimpin barat yang diundang, kata Kremlin. Amerika dan sekutunya telah meningkatkan pasokan senjata ke Ukraina dan Putin telah menghadapi seru beberapa militer Rusia untuk melepaskan senjata yang lebih besar ke tetangga selatannya. Moskow telah mengatakan kepada Barat bahwa pasokan senjatanya adalah target yang sah. Menjelang 9 Mei, spekulasi beredar di Moskow dan ibu kota Barat bahwa Putin sedang mempersiapkan semacam pengumuman khusus tentang Ukraina. Mungkin semacam deklarasi perang atau bahkan mobilisasi nasional. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menolak saran itu pada hari Rabu, menggambarkannya sebagai omong kosong. Kremlin tidak menanggapi permintaan komentar tentang apa yang mungkin dikatakan Putin dalam pidatonya yang akan disampaikan dari tribun lapangan merah di depan Mausoleum Vladimir Lenin. Tahun lalu Putin menusuk ke luar biasa Barat dan apa yang dikatakan adalah kebangkitan neonazisme dan Rusofobia. Tren dia telah kembali lagi dan lagi ketika menangani masalah Ukraina.